Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Rosalia Regina Jenny. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1 dengan NIM 241011115. Baiklah, di sini saya akan membahas materi pertemuan ke-14 tentang diskriminasi dan intoleransi, kerusakan lingkungan, masalah kesehatan, serta kriminalitas. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil dan tidak setara terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau disabilitas. Intoleransi adalah sikap tidak mau menerima perbedaan dan cenderung menolak atau menghukum kelompok yang berbeda. Contoh dari diskriminasi adalah yang pertama, rasial. Penolakan akses pendidikan atau pekerjaan karena warna kulit. Yang kedua, gender. Ketimpangan gaji antara pekerjaan laki-laki dan perempuan dengan pekerjaan yang sama. Ketiga, agama. Penghindaran dari interaksi dengan orang yang berbeda agama. Contoh dari intoleransi adalah yang pertama, agama. Penyerangan tempat ibadah karena perbedaan keyakinan. Yang kedua, politik. Penolakan terhadap pendapat yang berbeda dengan mengatasnamakan ideologi. Dampak diskriminasi dan intoleransi. Pertama, perpecahan sosial, menimbulkan perselisihan dan konflik antara kelompok. Kedua, pelanggaran HAM atau hak asasi manusia, merugikan hak-hak dasar manusia seperti hak atas kesetaraan, kebebasan, dan keamanan. Yang ketiga, ketidakadilan, menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Upaya penanggulangan. Yang pertama, pendidikan. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya diskriminasi dan intoleransi. Kedua, penegakan hukum. Memberikan sanksi tegas terhadap pelaku diskriminasi dan intoleransi. Yang ketiga, promosi toleransi. Membangun dialog dan interaksi positif antara kelompok untuk memperkuat toleransi dan rasa saling menghargai. Kerusakan lingkungan atau ancaman bagi kehidupan. Kerusakan lingkungan adalah proses penurunan mutu lingkungan hidup yang ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya sumber daya alam seperti air, tanah, udara, dan keanekaragaman hayati. Penyebab kerusakan lingkungan. Yang pertama, pencemaran limbah industri, sampah rumah tangga, dan polusi udara. Yang kedua, penggundulan hutan, penebangan pohon secara liar dan pembukaan lahan untuk pertanian atau pertambangan. Yang ketiga, perubahan iklim, pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca. Dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama, bencana alam, yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, dan gelombang panas. Yang kedua, kehilangan keanekaragaman hayati, yaitu punahnya spesies tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, masalah kesehatan, yaitu penyakit pernapasan, alergi, dan kanker. Upaya penanggulangan. Yang pertama, pengelolaan sampah, yaitu memilah, mendaur ulang, dan mengurangi sampah. Yang kedua, konservasi alam, yaitu melindungi hutan, sungai, dan lautan. Ketiga, pengembangan energi terbarukan, yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keempat, edukasi lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Masalah kesehatan atau tantangan bagi kesejahteraan. Masalah kesehatan mencakup berbagai penyakit, gangguan kesehatan mental, dan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan, seperti gaya hidup, akses terhadap layanan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Contohnya, masalah kesehatan yaitu yang pertama, penyakit menular, kedua, penyakit tidak menular, ketiga, gangguan kesehatan mental. Faktor penyebab masalah kesehatan. Yang pertama, gaya hidup tidak sehat. Merokok, konsumsi makanan tidak sehat, kurang olahraga, dan kurang istirahat. Yang kedua,
akses terhadap layanan kesehatan, keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan obat-obatan. Yang ketiga, kondisi lingkungan, pencemaran udara, air, dan tanah. Dampak masalah kesehatan. Yang pertama, meningkatnya angka kematian. Meningkatnya angka kematian akibat penyakit. Yang kedua, penurunan kualitas hidup, yaitu menurunnya produktivitas, kemampuan bekerja, dan kualitas hidup. Yang ketiga, beban ekonomi, yaitu meningkatnya biaya pengobatan dan perawatan. Upaya penanggulangan. Yang pertama, promosi kesehatan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat. Kedua, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, yaitu meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan obat-obatan. Yang ketiga, pencemaran lingkungan, mengurangi polusi udara, air, dan tanah. Kriminalitas atau ancaman bagi keamanan dan ketertiban. Kriminalitas adalah tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial. Kriminalitas dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dan dapat berupa kejahatan terhadap harta, benda, manusia, atau negara. Contoh dari kriminalitas yaitu yang pertama, kejahatan terhadap harta benda. Contohnya pencurian, perampokan, dan penipuan. Yang kedua, kejahatan terhadap manusia, yaitu pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Yang ketiga, kejahatan terhadap negara, yaitu korupsi, terorisme, dan makar. Faktor penyebab kriminalitas. Yang pertama, kemiskinan, yaitu kurangnya kesempatan ekonomi dan pendidikan. Yang kedua, pengangguran, yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Ketiga, pengaruh buruk, yaitu pergaulan yang buruk dan pengaruh media massa. Keempat, ketidakadilan, yaitu rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap sistem hukum. Dampak kriminalitas. Yang pertama, kehilangan nyawa dan harta benda, yaitu korban jiwa dan kerugian material. Yang kedua, ketidakamanan, yaitu menurunnya rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Ketiga, kerugian ekonomi, meningkatnya biaya penegakan hukum dan penanganan korban. Upaya penanggulangan. Yang pertama, penegakan hukum atau memberi sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan. Yang kedua, pengecahan, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya kriminalitas dan mendorong perilaku sosial. Ketiga, rehabilitas, memberikan program rehabilitas bagi pelaku kejahatan untuk mencegah mereka kembali melakukan kejahatan. Kesimpulannya, diskriminasi, intoleransi, kerusakan lingkungan, masalah kesehatan, dan kriminalitas merupakan tantangan sosial yang kompleks dan saling terkait. Upaya penanggulangannya memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Peningkatan kesadaran, edukasi, penegakan hukum, dan program-program sosial menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Demikian penjelasan dari saya tentang pertemuan ke-14. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.